Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa iyyakum jami'an. Kembali kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala pada jilid yang ketiga. Taib kita mengulang sedikit Al-Wahid wal-Ishrun. Poin yang ke-21 adalah usuli thawabil al-qurabi al-muhdati ila amwatil muslimina. Sampainya pahala ketaatan dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni ibadah yang dihadiahkan kepada orang yang telah wafat dari kalangan kaum muslimin. Ini sudah ya. Ya, sedikit kita ulas bahwa di sini beliau menyebutkan tentang sampainya pahala yang dihadiahkan daripada ibadah, dan beliau memulai dengan pembahasan tentang hal yang pertama, mayulhaqu al-mayyitu min amali. Jadi amalan si mayit. Ini mungkin yang kemarin telah dibahas oleh Ustaz Muflih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathatin." Kalau seseorang muslim dia wafat, maka telah terputus daripada amalnya kecuali 3. Jadi dari amalnya, min amalihi alladhi amila bih, dari amalan yang diamalkan, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan termasuk dalam hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna mimma yulhaqu al-mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarahu." Jadi termasuk amalan yang kelak akan sampai kepada dia setelah wafat adalah ilmu yang dia amalkan. Awwaladan sholihan tarakahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan, aw mushafan warathahu, atau mushaf ya yang dia wariskan, aw masjidan banah, atau masjid yang dia bangun, atau baitan libnis sabili banahu, atau ada rumah singgah ya untuk orang yang berjalan jauh, aw nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah wa yulhiquhu min ba'di mautih. Naam. Dan juga berdasarkan hadis Mu'ad bin Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bihi la yunqasu min ajril 'amili." Jadi barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, dia mendapatkan pahala dari orang yang mengamalkan ilmu tersebut tanpa mengurangi daripada pahala orang yang mengamalkan. Nah, ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh si mayit ketika masih hidup. Jenis-jenis amalan yang tidak terputus pahalanya, maka disebut dengan al-a'mal al-jariyah, amalan-amalan yang senantiasa mengalir pahalanya walaupun orang yang mengamalkannya tadi telah wafat. Ini contohnya kalau kita masih hidup, misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Nah, man amila amalan," barang siapa yang dia beramal dengan satu amalan, kemudian dia maridha, sakit, au safara, dia kemudian berjalan jauh, mengadakan perjalanan jauh, kutiba lahu ma amila bih, maka akan dicatat tetap pahala dia ketika dia mukim atau ketika dia masih sehat. Misalkan antum mukim di Balikpapan dalam keadaan sehat, terbiasa sholat rawatib contohnya, atau puasa Senin Kamis, atau amalan yang lainnya, kemudian antum safar keluar kota, terhalang dari sebagian amal, maka walaupun tidak mengamalkan ketiga safar
atau ketika sakit, pahala yang tadi biasa dilakukan itu tetap akan apa? Dicatat. Demikian juga ketika seseorang wafat, dan ini tidak ada ikhtilaf pada poin ini, yakni amalan yang dia lakukan kemudian dia wafat, maka ada beberapa amalan yang pahalanya akan terus mengalir kepada dia. Dan ini patut menjadi perhatian bagi seorang muslim. Dan ini para ulama sepakat pada poin ini, yakni amalan-amalan yang dia lakukan, bukan orang lain yang menghadiahkan. Bisa dipahami ya kawan ya? Naam. Berdasarkan juga hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkata pada hari Khaybar kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'ami." Seandainya engkau dengan izin Allah bisa memberikan hidayatul irsyad kepada seseorang sehingga dia bisa masuk Islam, maka itu lebih baik daripada sekumpulan onta yang sedang hamil, yang sedang bunting. Ini adalah pentingnya ilmu, kata beliau. Nah, pada poin ini sekali lagi tidak ada perbedaan pendapat. Para ulama sepakat. Ya, apa tadi? Dalam hadis yang tadi 3. Apa tadi? Sedekah jariyah, kemudian apa? Ilmu bermanfaat, kemudian apa? Anak soleh. Kemudian dalam hadis yang berikutnya itu ada kurang lebih 5 atau 7, termasuk rumah singgah, termasuk masjid yang dibangun, kemudian mushaf yang diwariskan, ya kan? Seperti itu. Maka ini yang dia lakukan. Dan juga tentang ilmu, kemudian nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, maka itu akan mengalir kepada dia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu ajru al-amili bih." Dan siapa yang menunjuki satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala daripada orang yang melakukannya. Di poin ini para ulama sepakat, tidak ada ikhtilaf. Ya, ini harus kita catat dulu. Nah, kemudian kita menginjak pada hal yang kedua. Beliau menyatakan wusulu thawabi al-qurabi al-muhdati ila amwatil muslimina thabitun fil kitabi was sunnah. Adapun poin yang kedua, nah ini yang harus betul-betul kita perhatikan, yaitu tentang pahala ketaatan yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang wafat daripada kalangan kaum muslimin. Yang pertama tadi apa? Kita harus bedakan amalan yang dilakukan oleh si mayit ketika masih hidup. Nah, yang kedua ini dihadiahkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat. Di sini beliau, karena rata-rata memang ulama Saudi itu madhabnya apa ya kawan? Hambali. Nah, secara umum memang Hambali, sebagaimana ditegaskan, misalkan contohnya Imam Ibnu Qudamah, juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah, dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim, dijelaskan juga kalau para ulama saat ini contohnya adalah Syekh Utsaimin dan yang lainnya, bahwa menghadiahkan pahala dari orang yang hidup kepada orang yang wafat itu sampai seperti itu. Akan tetapi di madhab yang lainnya yang tegas menyatakan tidak sampai itu adalah madhab Syafi'i. Justru madhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang demikian tidak sampai, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Dan manusia tidaklah bisa mendapatkan ketika dia wafat kecuali apa yang dia telah lakukan. Dan kata Imam Syafi'i bahwa Rasulullah SAW hanya mengecualikan beberapa hal. Apa yang dikecualikan tadi? Sedekah jariyah, apa lagi? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, mengajarkan ilmu, kemudian mewariskan mushaf, membangun rumah singgah, membangun masjid, ya, kemudian menggali sumur dan
mengalirkan sungai. Nah, itu. Begitu juga ada pengecualian dalam hadis-hadis yang lain yang nanti kita akan sampai padanya, yakni tentang bersedekah atas nama orang yang telah wafat, mendoakan, memohonkan ampunan, membadalkan haji dan umrah, sampai di situ. Maka kalau ada pengecualian, yang dibolehkan adalah pengecualian. Contoh, ketika ada satu hal secara umum dikatakan tidak sampai, itu adalah hukum umum 100%. Ketika ada yang dikecualikan, apakah yang dikatakan tidak sampai secara umum tadi berubah semuanya menjadi sampai? Tidak. Yang sampai hanyalah poin-poin yang dikecualikan. Yang umum tetap berada pada hukum asalnya, yaitu bahwa seseorang tidaklah mendapatkan kecuali apa yang dia telah lakukan. Nah, itulah yang menjadi hujjah daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi memang uniknya di Indonesia secara umum mereka khusus pada hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapat itu mengikuti madhab yang lainnya. Contoh misalkan di dalam madhab Syafi'i bahwa zakat itu harus ke 8 asnaf. Ya, termasuk zakat fitri, tidak boleh khusus ke fisabilillah. Kebanyakan kan kalau kita lihat di masyarakat kita, zakat fitri tadi fakir miskin atau fisabilillah. Nah, Pak Kiai itu masuknya dalam, menurut sebagian masyarakat masuk ke mana? Fisabilillah, ya kan? Padahal pendapat Imam Syafi'i itu dibagi sesuai dengan 8 asnaf yang ada dalam surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab, dan seterusnya. 8. Semaksimal yang ada berapa? Nah, khusus itu sebagian madhab Syafi'i, penganut madhab Syafi'i, uniknya itu melakukan semacam ada niat pindah madhab. Saya temukan pada sebagian kampung, sengaja aku pindah madhab, ya kan? Dari madhab Syafi'i kepada madhab Al-Imam Abu Hanifah ketika mengeluarkan zakat fitri, walaupun ini mungkin sebagian sudah tidak ada lagi. Contoh yang lain yang unik, ketika tawaf itu merupakan kewajiban tawaf dalam keadaan suci, ya kan? Dalam keadaan apa? Wudu. Antum bayangkan ketika tawaf itu peluang untuk tersentuh antar lawan jenis itu peluangnya lumayan, ya kan? Nah, maka uniknya sebagian mereka yang fanatik dalam mazhab Syafi'i itu berniat dulu pindah mazhab. Sengaja aku berniat pindah mazhab dari mazhab Imam Syafi'i yang menyatakan kalau tersentuh wanita apa? Batal, kepada madhab Imam Abu Hanifah yang menyatakan tersentuh wanita tidak batal. Nah, seperti itu uniknya. Sebagian, saya tidak menyatakan semuanya, kasuistis. Nah, demikian juga dalam sebetulnya sampai atau tidak pahala yang dihadiahkan itu kan telah keluar daripada pakem pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apa tadi? Nggak boleh dan nggak sampai. Imam Ahmad sampai, maka mereka pindah pendapat yang membolehkan seperti itu. Tapi anehnya ketika ada yang berpendapat yang lain, contohnya dalam hal-hal yang lain, maka sebagian mereka terjatuh dalam fanatisme atau kaku atau menuduh yang lain dengan berbagai macam tuduhan. Nah, jadi kita masuk ke pembahasan selanjutnya adalah sampainya kata beliau, karena beliau ini hidupnya di mana? Di Saudi, Syekh Wahab Al-Qahtani. Beliau menuntut ilmu kepada Syekh bin Baz salah satunya. Nah, beliau menjabarkan dulu di awal-awal ini tentang dalil-dalil secara umum bahwa ibadah jikalau diniatkan pahalanya dihadiahkan secara umum maka akan sampai. Ini yang beliau jelaskan. Famimma yadullu ala wusuli thawabil a'malil muhdati ila amwatil muslimina minal kitabi wa sunnati al adillatul atiyatu.
dari antara dalil yang menunjukkan bahwa sampainya pahala amal soleh yang dihadiahkan orang hidup kepada orang yang wafat, maka beliau sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan mereka yang datang generasi belakangan, mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Demikian juga dosa saudara kami yang telah wafat dengan keimanan, dan janganlah kau jadikan di hati kami ada ghil bagi orang yang beriman sebelumnya." Jadi ini dimaksudkan oleh beliau dan ulama yang menyatakan sampai tadi, orang yang masih hidup berdoa untuk orang yang sudah wafat. Disebutkan oleh Allah, berarti Allah membolehkan. Kalau dibolehkan berarti apa? Konklusinya sampai. Ini masalah apa tadi? Doa. Dan ternyata dalam masalah doa ulama juga sepakat, ya kan? Kalau sebatas apa? Mendoakan. Siapapun boleh, dan itu sampai. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan beristighfarlah untuk dosa engkau dan dosa orang mukmin dan mukminat sebelum kalian. Ya, ini mendoakan orang lain. Perintah, pembolehan. Jikalau pembolehan dan perintah berarti sampai. Berarti ini menjadi dalil bagi sebagian para ulama yang membolehkan apa tadi? Menghadiahkan pahala. Apakah tepat ini adalah dalil menghadiahkan pahala? Tepat atau tidak? Ini menghadiahkan pahala atau mendoakan? Mendoakan. Dan kasusnya beda sebetulnya kalau kita lebih detail. Mendoakan semua ulama sepakat. Tapi kalau menghadiahkan, nah ini nanti ada pembahasan poin selanjutnya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hikayah Nabi Nuh, "Ya Allah, ampunkanlah aku, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara." Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala pada poin yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang hikayah daripada Ibrahim, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab." Yang menjadi garis bawah kita di sini adalah ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa orang mukmin yang telah wafat sebelumku pada saat hari dilaksanakannya hisab. Kembali, ini sebetulnya bukan menghadiahkan pahala, tapi apa tadi? Mendoakan. Ya, kalau mendoakan sekali lagi sepakat, tidak masalah. Yang kelima adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qala, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang wafat atasnya ada hutang puasa, maka puasa tadi diqadha, dilaksanakan oleh ahli warisnya. Jadi ahli warisnya, seseorang wafat sakit misalkan di bulan Ramadan, ada hutang puasa, maka apa yang dilakukan? Yang menggantikannya adalah ahli warisnya. Ini kata para ulama yang menyatakan bahwa hanya yang dikecualikan, ini termasuk dalam poin-poin yang dikecualikan. Bisa dipahami ya kawan ya? Ini dikecualikan, bukan menjadi dalil, tapi oleh para ulama yang menyatakan sampai, ini adalah dalil khusus yang tujuannya umum. Puasa hanya satu contoh, tapi ini berlaku untuk umum. Bisa dipahami ya? Jadi titiknya di sana. Yang lebih tepat sebetulnya ini adalah kasus khusus. Orang ada hutang puasa, dia biasanya puasa, kemudian wafat, maka itu dibayarkan oleh keluarganya, ahli warisnya. Yang keenam, dan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna imra'atan rakibatil bahra fanadharat
Fanadharat. Ada seorang wanita yang dia menaiki laut, maksudnya dia berlayar di lautan, kemudian terjadi badai. Dia bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, Inillahu tabaraka wa ta'ala anjaha an tasuma syahran. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari badai tersebut, dia akan puasa selama 1 bulan. Ini puasa sunnah dinadarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, diniatkan dan diucapkan, maka menjadi wajib. Fa anjahullahu azza wa jalla falam tasum hatta matat. Dia selamat, kemudian lupa nadarnya tadi sampai wafat. Faja'at qarabatul laha imma ukhtuha aw ibnatuha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datang keluarganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzaka dzalik, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitaki law kana 'alaiha dainun kunti taqdinihi. Kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu kalau dia mempunyai hutang? Apakah engkau akan melunasi hutang ibumu tadi atau saudara perempuanmu tadi? Maka dijawab, na'am, iya wahai Rasul. Qala fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Maka hutang kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Iqdi an ummiki. Tunaikan hutang ibumu kepada Allah, yaitu puasa nadar selama berapa tadi? 1 bulan. Ya, jadi ketika seseorang wafat kan hutang itu macam-macam. Yang pertama adalah hutang kepada Allah, ya berupa tadi puasa wajib bulan Ramadan atau puasa nadar. Ya begitu. Kemudian yang kedua adalah hutang harta. Hutang harta kepada Allah contohnya adalah kafarat. Misalkan dia sudah tua ya kan, dia boleh tidak puasa dengan membayar apa? Orang tua apa ya, fidyah. Dia enggak membayar fidyah, berarti dia punya hutang, bukan hutang puasa tapi hutang fidyah. Yang mempuasakan tadi kan kalau sakit, jadi dilihat kasusnya. Atau dia wajib zakat, telah sampai haul dan nisab, tapi dia nggak mengeluarkan zakatnya. Nah, itu dikeluarkan oleh ahli warisnya. Itu hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia ada 2. Yang pertama, jikalau hutang melibatkan aset sebagai jaminan, itu didahulukan. Hutang misalkan 100 juta, jaminannya aset sebidang tanah. Nah, itu didahulukan dulu. Kemudian hutang yang nggak ada jaminannya. Naam. Kemudian yang berikutnya wa haditsu Sa'd bin al-Atwal radhiyallahu taala anhu anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Jadi Sa'ad bin al-Atwal menceritakan bahwa dia punya saudara laki-laki meninggal, kemudian meninggalkan 300 dirham. Ada tulisan hutang nggak terjemahannya? Tanggungan hutang ya. Iya, maksudnya tanggungan hutang walaupun tidak disebutkan 300 dirham. Dan dia meninggalkan anak-anak, beberapa orang anak. Qala fa'aradtu an unfiqaha ala iyalih. Maka aku ingin memberikan nafkah kepada keluarganya. Qala faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhaka mahbusun bidaini." Sesungguhnya saudara engkau ini punya hutang 300 dirham. 1 dirham itu anggaplah sekitar berapa ya? Mungkin 70 atau 8, anggaplah 100.000 misalkan, berarti berapa ya? 100 kali 300 berapa kawan? 100.000 1 dirham kali 300 berarti berapa itu? 30 juta. Nah, pergilah faqdi anhu, tunaikan hutangnya. Fadhahabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'at huma imra'atun wa laysat laha bayyinatun qala atiha fa innaha
muhiqqatun wa fi riwayatin shadiqatun. Ya, jadi kadang-kadang saya membacanya sampai akhir sengaja ikhwan. So kadang-kadang kan ada saja orang mencari celah-celah. Wah, ini Ustadz Salaf nggak bisa baca kitab ya kan. Wah, ini kesalahan begini. Jadi terkadang sengaja sesekali bacanya sampai habis. Namanya Ustadz kalau dicari-cari kesalahan baca kitab pasti ada satu atau dua kan begitu ya. Tapi sengaja kadang-kadang supaya menyemangati kita semuanya dan supaya bahwa hal yang demikian adalah hal yang biasa. Tidak mungkin seorang Ustadz jadi Ustadz kecuali dia telah bisa membaca kitab insya Allah. Tapi kadang-kadang dicari kelemahan oleh mereka yang ada hikit atau dengki kepada asatidzah salafiyin. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, kata dia, ya Rasulullah, aku telah menunaikan hutang saudaraku tadi. Berapa tadi? 300 dirham. Kecuali dinarain, ada 2 dinar. 1 dinar itu 4/4. 4/4 katakanlah 1 juta. Berarti itu berapa ya? 4 juta seperempat kali 2 8,5 ya. 8,5 juta. Kecuali 2 dinar atau 8,5 juta yang diakui oleh seorang perempuan dan tidak punya bukti tertulis. Kata Rasulullah SAW, "Atiha, lunasi saja, fa innaha muhiqqah." Maka wanita yang mengaku bahwa engkau punya hutang saudara engkau itu betul. Nah, di sini yang dijadikan garis bawah adalah bahwa akan sampai amalan yang diniatkan dihadiahkan untuk orang yang telah wafat. Buktinya di sini dia melunasi hutang orang yang telah wafat. Ini jadi dalil ulama yang menyatakan boleh menghadiahkan apa tadi? Pahala. Padahal ini adalah satu poin pengecualian dari umum penegasan Rasulullah, tidak ada yang sampai mayit kecuali beberapa poin. Kalau ada yang dikecualikan sekian persen, sisanya apakah otomatis berubah? Enggak, tetap pada hukum apa? Hukum asal. Nah, jadi cara memahami permasalahan demikian ikhwan, sehingga kita tidak bingung. Yang ke-9, wa hadis Samurah ibni Jundubin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin wa fi riwayatin shalla subha. Dan juga hadis Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW penolat jenazah, yakni salat jenazah setelah salat subuh, kemungkinan maksudnya agak lama, sebab memang ini khilaf di kalangan para ulama bahwa ada 3 waktu dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang Rasulullah SAW melarang untuk salat jenazah dan menguburkan jenazah, yakni setelah salat subuh sampai matahari meninggi, ketika tepat di atas kepala, dan ketika matahari akan tenggelam. Falamman sharafa, ketika telah lewat, qala ahahuna min ali fulanin ahadun, apakah di sini ada keluarga fulan? Maka fasaqatal qaum, para sahabat diam. Wa kana idza tada'ahum bi syai'in sakatu, ketika Rasulullah menanyakan sesuatu, para sahabat kalau enggak tahu diam memang. Faqala dzalika miraran, diulang 3 kali. Ya, la yujibuhu ahadun faqala rajulun huwa dza, maka ada laki-laki berkata, ini keluarganya. Faqama rajulun yajuru izarahu min muakhirin nas, maka ada laki-laki di belakang maju ke depan, wahai Rasulullah, saya keluarganya. Maka Rasulullah SAW menegurnya, mamanaka fil marataini aw layaini an takuna ajabtani, kenapa engkau tadi tidak menjawab aku? Amma inni lam unawwihi bismika illa li khairin, aku tidaklah memanggil seseorang pasti niatku itu adalah baik, jangan sungkan. Kalau aku manggil langsung dijawab. Inna fulanan li rajulin minhum ma'surun bidaini. Nah, laki-laki yang sedang disolatkan ini sedang tertahan dengan hutangnya. Anil jannah, daripada surga. Fa in syi'tum fafduh, kalau kalian mau wahai keluarganya lunasi dulu. Wa in syi'tum fa aslimu, kalau kalian enggan berarti dia akan diazab oleh Allah. Falau ra'aita ahlahu. Nah, kemudian keluarganya,
qamu faqadaw anhu, keluarganya itu kemudian melunasi hutang si laki-laki tadi, hatta ma ahadun yatlubuhu bisyai'in, sampai tidak ada yang menuntutnya. Makanya biasanya kan kalau orang wafat itu setelah orang wafat kan meninggalkan harta. Nah, harta tadi disebut dengan tarikah, harta peninggalan. Tarikah tadi tidak berubah status menjadi harta warisan kecuali yang pertama digunakan untuk ini dulu apa namanya, penyelenggaraan jenazah, misalkan kain kafan, ya kan, upah siapa lagi, mungkin tukang gali, nyewa ambulan kalau nggak ada, misalkan demikian. Adapun yang kedua adalah untuk melunasi hutang. Yang ketiga, jikalau ada wasiat maksimal 1/3 untuk selain ahli waris. Baru yang keempat, tarikah harta peninggalan tadi berubah statusnya menjadi harta warisan. Nah, menjadi harta warisan. Maka hutang dilunasi dari harta peninggalan. Nah, ini pentingnya yang pertama catatan, ya kan, catatan hutang. Dari Abdullah bin Umar, tidaklah kami tertidur kecuali di bawah bantal kami ada wasiat. Apa isi wasiat? Ya, wasiat takwa, kemudian wasiat posisi hutang dan piutang. Kalau tidak terbayarkan, ada catatan. Kemudian ada harta yang ditinggalkan. Dan ini pentingnya seseorang mempunyai aset sebagai pengaman jikalau dia mempunyai hutang. Dieksekusi dari aset itu, dijual cepat supaya mendapatkan likuiditas, langsung ada uang, kemudian dilunasi. Dan seseorang harus memastikan bahwa dia punya aset melebihi kewajiban dia. Melebihi kewajiban dia. Contohnya antum punya catatan hutang katakanlah 100 juta. Ya, yang aman antum punya aset berapa? Ya 3 kali lipatnya misalkan, yang bisa cepat untuk dilikuidkan, diuangkan dan dibayar hutang tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, wa hadis Jabir bin Abdullah qala mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu. Meninggal seorang laki-laki maka kami mandikan, kami kafankan, kami hanutkan. Hanut itu dikasih bubuk wangi di badan dan di kapannya. Wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tuda'ul janaizu. Kemudian kami letakkan di hadapan Rasulullah SAW untuk disolatkan di makam Jibril. Thumma adhanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisolati alaihi. Kemudian kami panggil Rasulullah SAW untuk mensolatinya, maka beliau datang. Nah, fatakhatta, maka Rasulullah SAW kemudian melangkah ke depan, kemudian beliau berkata, la'alla ala sahibikum daina. Mungkin saja yang wafat ini masih mempunyai hutang. Maka para sahabat yang lain berkata, na'am ya Rasulullah, dinaran, dia punya hutang 2 dinar. Fatakhallaf, Rasulullah SAW awalnya maju, jadi mundur ke belakang. Qala sallu ala sahibikum, kalian saja persilahkan tetap sholat. Ini menunjukkan bahwa beliau enggan menyolatkan, tetapi mempersilahkan, bahkan memerintahkan sahabat yang lain untuk tetap mensolatkan. Faqala rajulun minna, ada seorang laki-laki yang dia dipanggil dengan nama Abu Qatadah, ya Rasulullah, humma alai, hutangnya aku yang nanggung. Ini menunjukkan para sahabat berlomba-lomba. Pas disebutkan ini masih punya hutang 2 dinar 8 jutaan, ya Rasulullah, aku yang melunasinya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, huma alaika wa fi malik, kalau begitu jadi tanggungan engkau, jangan lupa, kata Rasulullah. Wal mayyitu minhuma bariun, dan mayit berarti nggak punya hutang lagi. Jadi kalau ada yang nanggung, otomatis mayit tadi statusnya nggak punya hutang. Maksudnya aman di alam barzah. Jadi misalkan mayit punya hutang 10 juta, kemudian keluarganya, tenang wahai Rasul, saya akan bayarkan. Itu otomatis langsung terlepas dari beban si mayit. Seperti itu. Na'am, fa shalla alaihi, maka Rasulullah SAW mensolati. Kemudian ringkasnya, idza laqiya Abu Qatadah yaqul ma sana'ti dinaran, bagaimana dengan 2 dinar yang kemarin yang kau tanggung?
kemungkinannya kelupaan Abu Qatadah. Ya Rasulullah, saya akan bayarkan, kata Abu Qatadah. Tsumma laqiyahu minal ghad faqal ma fa'ala dinaran. Ketemu lagi, diingatkan kembali oleh Rasulullah SAW. Abu Qatadah berkata, qad qadaitu huma ya Rasulullah, qala al-ana hina baradat alaihi jalduhu. Nah, sekarang baru kulitnya merasa dingin. Ini memang hutang ini luar biasa, maka patut menjadi perhatian bagi kita. Dan definisi husnul khotimah itu adalah yang pertama, antum meninggal di atas, kita meninggal di atas kebaikan, di atas iman dan amal soleh. Bukan sebaliknya. Yang kedua adalah timbangan kebaikan lebih banyak daripada kejelekan, dosa. Yang ketiga, kita tidak mempunyai kezoliman, atau ada kezoliman kita telah minta maaf. Ya. Yang berikutnya, hutang. Nah, kalau ini semuanya sudah, berarti seseorang husnul khotimah. Husnul khotimah. Berarti kita harus merancang bagaimana kalau kita dekat atau suatu saat wafat, meninggal di atas ketauhidan dan iman. Yang kedua apa tadi? Sedikit kezoliman kepada orang lain, ketaatan lebih banyak, dan hutang juga kalau bisa tidak ada. Kalau ada, dibandingkan dengan aset yang bisa dilikuidkan, itu langsung bisa dilunasi ketika wafat dan dimasukkan dalam catatan wasiat. Demikian. Kemudian yang berikutnya, hadis Jabir bin Abdullah bahwa bapaknya syahid yauma Uhudin, syahid pada peperangan Uhud. Wa taraka sitta banat, meninggalkan 6 orang anak perempuan. Jadi Jabir bin Abdullah ini kasusnya unik. Suatu saat beliau menikah, ditanya oleh Rasulullah SAW, menikahi janda atau gadis? Kata Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, aku menikah dengan janda. Kata Rasulullah SAW, kenapa tidak menikah dengan gadis? Sebab dengan gadis engkau bisa bermain dengannya, dan istrimu bisa bermain dengan engkau. Kata Jabir bin Abdullah, sesungguhnya bapakku wafat dan meninggalkan banyak anak perempuan. Aku tidak ingin anak perempuan 6 orang tadi yang sudah balik, kemudian aku menikah gadis usianya berdekatan. Nanti takutnya ada timbul permasalahan. Ini cerita tentang Jabir bin Abdullah. Meninggalkan 6 orang perempuan, dan dia meninggalkan hutang salasina usqan. Dia meninggalkan 30 wasak, 30 wasak gandum. Maka orang yang menghutanginya, yang punya piutang itu senantiasa menagihnya. Falamma hadarahu juzzajun nakhli, maka ketika sampai musim panen kurma, atau itu Rasulullah SAW, maka aku datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang permasalahan bahwa dia wafat hari Uhud, meninggalkan hutang 30 wasak, kemudian yang mempunyai piutang pada menagihnya. Kemudian Rasulullah SAW mengingkasnya dalam cerita ini. Beliau menawarkan tentang solusi berkeliling pada petani-petani kurma. Kemudian beliau langsung yang membayarkan hutangnya, sehingga hutang daripada bapaknya Jabir yang bernama Abdullah ini bisa terlunasi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang menjadi garis bawahnya adalah bahwa Jabir dan Rasulullah SAW membayarkan hutang daripada orang yang telah wafat. Ini merupakan kabar gembira juga, sebagaimana dalam hadis yang berikutnya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yuthni alaihi bima huwa ahlullah. Kemudian Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, barang siapa yang diberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kemudian beliau menyatakan wa kana idza dzukira as-sa'atu ihmarat aina idza dzakara as-sa'ata ihmarat aina. Dalam khutbahnya kalau beliau menyebutkan tentang kiamat, memerah mata beliau. Wa ala sautuh, dan tinggi suara beliau. Washtadda ghadabuh, dan seakan-akan beliau orang yang sedang marah. Ka'annahu mundhiru jaishin, seakan-akan beliau panglima perang yang ngasih komando. Sabbahakum mamassakum. Kemudian garis bawahnya adalah man taraka malan faliwaratsatih. Barang siapa yang meninggalkan harta, untuk siapa? Ahli warisnya. Wa man taraka diya'an aw dainan fa'alai. Barang siapa yang meninggalkan diya'an, ya di sini disebutkan barang siapa yang meninggalkan keluarga, maksudnya yang terlantar, yang tidak punya warisan, miskin, atau hutang, fa'alayya wa ilayya, itu tanggunganku dan aku yang akan melunasinya. Wa ana waliyun bil mu'minina, dan aku lebih utama bagi orang mukmin daripada dirinya. Maksudnya adalah kalau seseorang sudah punya hutang, seseorang punya hutang, wafat, dia sudah berusaha maksimal melunasinya, kemudian tetap ada hutang, harta peninggalannya juga nggak bisa dan nggak ada untuk menutupi hutangnya. Dalam hatinya dia jujur kepada Allah, maka siapa yang nanggung? Rasulullah SAW. Aku yang menanggung, kata Rasulullah SAW, kelak pada hari kiamat. Jadi ini tergantung memang, yang pertama dia sudah berusaha maksimal. Yang kedua, dalam hatinya dia memang jujur ingin lunasi, tapi nggak bisa. Nah, yang demikian ini ditanggung oleh Rasulullah SAW. Juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hamala min ummati dainan, dalam riwayat yang lain man hummila, dan siapa yang punya hutang, thumma jahada fi qada'i famat wa lam yaqdi fa ana waliyyu, dia berusaha melunasinya nggak bisa, maka saya yang akan menanggungnya, kata Rasulullah SAW. Jadi ini contoh-contoh menghadiahi amal untuk orang yang wafat. Sekali lagi, ini sebetulnya bukan contoh menghadiahi, tapi ini adalah amalan yang dikecualikan, yang itu boleh dilakukan terhadap orang yang telah wafat, supaya kita bisa langsung pada kesimpulan yang sahih. Sampai di sini dulu, kita jeda adzan sebentar. Setelah itu kita tanya jawab sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam. Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa, dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Taib, bismillah, alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan ya ikhwan. Intinya sampai pada poin akhir pembahasan tema ini, yakni tentang menghadiahkan pahala ibadah dari orang yang hidup kepada orang yang wafat. Maka beliau menjabarkan dalil-dalil bagi para ulama yang membolehkan. Bagi para ulama membolehkan.
Terakhir nanti kalau kita lihat di situ beliau menutup dengan nukilan daripada Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Al-Imam Ibnul Qayyim, dan juga Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Utsaimin, yang menyatakan bahwa secara umum maka dibolehkan menghadiahkan pahala daripada ibadah, termasuk adalah qiraatul Quran. Kemudian beliau menyebutkan terakhirnya itu nanti supaya kita dapat benang merahnya dulu pada pembahasan yang akan datang tentang pendapat guru beliau, yakni Syekh bin Baz, bahwa Syekh bin Baz menyatakan ini adalah hal yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun yang asah, yang lebih sahih adalah secara umum seseorang yang wafat telah selesai amalannya, kecuali yang dikecualikan oleh hadis-hadis, kecuali yang dikecualikan oleh ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yaitu apa tadi? Apa yang dilakukan oleh dirinya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, kemudian mewariskan mushaf, membangun masjid, kemudian rumah singgah, kemudian berinfak, mendoakan, istighfar, badal haji, umrah, infak, sampai situ saja. Sisanya tidak didapatkan dalilnya, dan bukan menjadi kebiasaan yang ada diriwayatkan para sahabat membaca Quran, habis itu pahalanya untuk si fulan, baca Quran lagi, pahalanya untuk si fulan. Seandainya bisa diluaskan seperti itu, diumumkan demikian secara general, boleh semuanya, kita akan dapatkan para sahabat berlomba-lomba menghadiahi, tapi tidak didapatkan. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, bahwa menghadiahkan pahala boleh secara umum, maksudnya mendoakan, beristighfar, berinfak, membadalkan haji, umrah, dan akan tetapi tidak didapatkan riwayat seorang sahabat sholat 2 rakaat, habis itu pahala sholat ini untuk si fulan, sholat lagi 2 rakaat, pahala ini untuk si fulan. Itu memang nggak ada, maka menyisakan satu iskal. Maka yang lebih tenang dan lebih tepat, yang lebih rajih, sahih, itu adalah bahwa selain yang dikecualikan, kembali ke hukum asalnya, yaitu tidak sampai, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau amalannya bukan sunnah, amalannya bid'ah. Jadi para ulama yang kita sebutkan tadi menyatakan sampai, mereka menyatakan bahwa amalannya harus yang sesuai dulu, ya kan? Tapi kalau nggak sesuai, contohnya misalkan boleh saja seorang baca Quran niatnya untuk orang yang wafat, tapi kalau ngumpul-ngumpul pada satu waktu yang ditentukan, makan-makan di rumah ahli mayit, ulama yang membolehkan menghadiahi pun menyatakan itu adalah niyahah. Apa itu niyahah? Mengatap di rumah ahli mayit. Berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah, kunna nara al-istima'a fi baiti ahli al-mayyit wa sunnat at-ta'ami fihi minan niyahah. Kami melihat ngumpul-ngumpul di rumah ahli mayit, makan makanan, buat makanan, itu adalah berkabung. Dan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, hal demikian juga nggak boleh. Jadi seperti itu benang merahnya. Nah, silahkan jamaah, mungkin ada pertanyaan sedikit sebelum kita salat Isya. Tafadhalu, silahkan, supaya kita paham. Nah, ada pertanyaan mungkin, silahkan, pada hal ini atau hal yang lain, ada masalah? Iya, silahkan. Assalamualaikum. Meninggal. Iya, ketika tidak tahu ya, apakah ada hutang puasa misalkan ya, apakah ada hutang zakat, apakah ada hutang kafarat,
Maka kita berusaha mencari tahu. Misalkan ke ibu kita yang wafat, misalkan bapak kita bisa nanya ke istri beliau atau ibu kita atau ke anak yang lain. Masing-masing mengingatkan, kira-kira bapak kita ini ada hutang nggak ya? Ada hutang ibadah nggak? Ada hutang harta nggak? Jadi saling klarifikasi, saling mencari informasi. Kalau ada, tahu berarti informasi. Kalau nggak ada ya seperti itu. Tidak boleh juga dibangun atas persangkaan. Ada sebagian orang di kampung-kampung itu dia saking katanya hati-hati. Dia hitung, contohnya katakanlah balik usia berapa biasanya? 15 tahun misalkan ya. Bapaknya wafat usia 50 tahun. Berarti ada masa berapa tahun dari balik ke wafat? 35 tahun, sekian hari, satu hari ada 5 kali sholat. Nah ini harus dibayar semua supaya yakin. Supaya yakin. Satu sholat ya anggaplah 50.000 kali sekian. Kemana? Titip ke kiai. Ya, jadi makanya ada istilahnya hilah. Kalau di beberapa kampung di Kalimantan itu, hilah itu maksudnya ya semacam tadi, berapa tahun dia puasa, berapa tahun dia sholat, anggap saja bolong gitu maksudnya. Seuzon gitu, anggap saja bolong atau husnuzon, mungkin saya nggak tahu yang tepat apa. Itu husnuzon atau seuzon ya. Anggap aja semuanya nggak dilaksanakan. Lebih hati-hatinya. Semuanya kemudian dinilai. Ada Pak Yainya yang nilai. Oh sekian puluh, sekian ratus juta. Nah daripada ke yang lain lebih baik ke saya saja. Nanti saya yang bagikan. Kebetulan saya juga miskin. Nah jadi uangnya buat saya saja. Nanti saya ganti ya kan. Nah, seperti itu. Jadi begitu. Ini tentu saja praktek yang salah. Praktek yang salah. Jadi kita cari informasi, saling konfirmasi, kemudian kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya gimana lagi gitu ya. Maka penting ada wasiat, baik lisan atau tulisan terutama, kemudian sesama keluarga terus terbuka. Kadang-kadang kan suami sungkan, waduh saya ingin keluarga saya tenang, saya ingin keluarga saya bahagia. Kalau perlu hanya dapat yang enak-enak saja. Kalau masalah hutang atau masalah yang lainnya nggak usah diceritakan. Ini sebetulnya tidak tepat juga. Yang betul ditulis, kemudian dikomunikasikan ke istrinya sehingga tahu. Kemudian disiapkan pengamannya. Pengaman yang paling akhir adalah kalau meninggal ada aset dijual dengan harga yang cepat terlikuidasi. Dari situ kemudian ditutup semua hutang. Seperti itu. Nah, ada yang lain silahkan. Iya, ada lagi silahkan coba. Ya, kalau tidak ada sampai di sini, nanti kembali dilanjutkan oleh Ustaz Mufli hafizahullah taala insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.